طيب أيها الإخوان والأخوات هيا بنا نبدأ درسنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة وفي هذه الساعة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu pada kesempatan kali ini untuk melihat sebuah surat dalam Al-Quran yang dalam mushaf dituliskan sebagai surat yang pertama, yakni surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? 7 Ayat. Pak. Dari 7. Ada berapa huruf dalam surat Al-Fatihah? Huruf ya. Oh, Ada huruf yang pernah ada huruf. hitung? Tak hitung, Pak. Tak hitung. Ada yang pernah hitung huruf-huruf dalam surat Al-Fatihah? Betul. Enggak, Pak. Tidak ada yang pernah tidak ada yang pernah hitung ya. Nah, baik. Lalu ketika kita baca surat Al-Fatihah, tentu saja Al-Fatihah itu surat Al-Fatihah itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Hmm. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sha, sa, sha, so, do, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, dan ya. Ada Ustaz, berapa huruf hijaiyah? 139. Kenapa Ibu? 139. Langsung ya. Google. Google. Ada yang Jumlah cakap huruf Al-Fatihah ada 140 139. 139 huruf dalam Baik, surah saya Al-Fatihah. tuliskan. Menurut Google, jumlah huruf-huruf dalam surat Al-Fatihah ada 139 dalam Syukran, surat Ustazah. Al-Fatihah. Oke, dalam surat Al-Fatihah. Nah, huruf-huruf hijaiyah ada berapa? 28. 28. 28. Hijainya 28 kan? Ya. Dan kalau kita belajar ilmu tajwid, 28 itu dibagi dua. Ada 14 yang disebutkan huruf-huruf idgham samsiyah dan 14 huruf-huruf izhar qamariyah. Oke ya? Nah, Betul, Bapak Pak. Ibu, surat Al-Fatihah itu tentu saja terdiri dari huruf-huruf hijaiyah itu. Tetapi ada 7 huruf yang tidak terdapat dalam surat Al-Fatihah. Jadi yang digunakan dalam surat Al-Fatihah itu 28 dikurangi 7.
Ya, 27. ini 21 huruf saja. Oh. Alif, ba, ta, sa, ja, ha, ho, dan seterusnya. Itu ada 28 huruf hijaiyah. Nah, dalam surat Al-Fatihah, dari 28 huruf hijaiyah itu, yang ada dalam huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah adalah 21 huruf saja. Hmm. Sedangkan yang 7 tidak ada dalam surat Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya, siapa yang tahu huruf 7 yang tidak ada dalam surat Al-Fatihah itu apa saja huruf-hurufnya? Google dah beritahu. Sa, Oh, Sa, jim, kho, sa, pa, sa. Alif bata sa. sa, Jim, Jasa, fadho, alamak itu. kho, sya, oh, zafo. oh, in, Nah, go, fa. Sa, jim, kho. Jasa, pada, syaza, kho. Betul. ah, Betul. ah, jasa, Betul. fadho, sazafo. Jasa, Jasa, pada, syaza, kho. fadho, Betul. Ya, betul, Sa. Ya, kalau orang nyebutnya dari sa dulu. Nah, tapi saya coba jasa, saya coba baca Sya- agak sulit untuk mengingatnya. Jadi saya coba zakho. ditulis begini, jasa fadl sazakho. Jasa fadl sazakho. jasa, jasa, Jasa pada, fadl sazakho. Jasa fadl sazakho. jasa, Jasa fadl sazakho. Jasa fadl sazakho. Jasa fadl sazakho. Tujuh huruf yang tidak terdapat dalam surat Al-Fatihah adalah jasa fadho syazakho, jasa fadho syazakho, tujuh huruf. jasa fadho syazakho. Sudah hafal? Ya. Tujuh huruf yang tidak terdapat dalam surat Al-Fatihah adalah jasa fadho Shazako. syazakho, jasa Oke. fadho syazakho. Hmm. Yatafadho syazakho. Sudah apa ya? Pak. Yatafadho syazakho. Nah, Hmm. Yatafadho syazakho ini betul tidak? Tidak terdapat dalam surat Al-Fatihah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf jim? Tak ada. Ada, Ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada jim? ada, Ada. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak ada ya? Tak ada. Tak ada. ada, Tak ada tidak tadi kita baca. Tak ada. Ada. Jasa Fa ada Fadho tidak? Tak Shazako. ada juga. Tak ada. Zo Allah tak ada juga. tak ada. Shin Shin Tak tak ada. 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 Zai Zai. Zai tak ada. ada. Kha tak ada. Ya. Tetapi mungkin nanti kalau kita baca kiroat sab'ah, itu ada yang baca ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita bahas, yang kita sering baca. Tapi nanti ada yang bacanya ihdinas siratal Betul. mustaqim Ya, Betul. betul Pak. dengan zai. Dipakai Betul. zai, dipakai zai. Tapi itu bukan bermakna bahwa hurufnya berubah jadi zai, sirat menjadi Ya. sirat. Nah, Itu tapi kiroat itu saja Pak. Itu kenapa kiroat. dibaca zai bukan karena hurufnya menjadi zai, tetapi itu cara baca saja, Ya. pengucapan. Sebagaimana ada sebuah kaum yang mengucapkan huruf qaf dengan ghain. Inni wajadtu qauman yantiquna qafa ghainan. Kata Ibnu Battuta, saya menemukan suatu kaum yang membaca huruf qaf dengan ghain. Alam. Qalamun jadi golam. Ya. Mm-mm. Kontorotun jadi gontoroh. Hmm. Hmm. Apalagi kolan suatun Alhamdulillah. jadi golan suatun. Nah, Nah, tapi ya. tulisannya tetap kolan suatun menggunakan kof, tapi pengucapannya go. Hmm. Ya. Macam Ya. orang Mesir panggil kahwa bukan kahwa apa gahwa. Nah, begitu. Kohwa Ah, jadi gohwa. Gahwa, ya betul. Ya. Atau gahwe gitu ya. Mm-mm. Tapi Nah, Pak. tulisannya tetap kof, hanya Malam. Qaf. lisannya, lafaznya, talafuznya, Ya. Lahja dia sama. hurufnya, melafazkan hurufnya dengan
huruf yang lain. Hmm. Jadi Ada, kalimat ya. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya itu ketika Ya. dibaca ihdinas siratal bukan berarti hurufnya menjadi zai, tapi itu hanya pengucapan saja. Ya, betul, betul. Oke Nah, ya? Ya. Mbak, ada daerah Jawa, pernah dengar lah dia baca. Adakah itu kiraat atau memang karena lidahnya? Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ya, Apa Pak? itu Betul, ada. pengucapan saja Ibu. Lidah, Oh, lidah pengucapan. pengucapan Sama dengan pengucapan. qaf jadi go. Oh, Hmm. iya iya iya. Ya, ada Alhamdulillahirabbil di ngalamin. daerah Jawa benar, di daerah Jawa baik di daerah Oh. Jawa Barat maupun di daerah Jawa Tengah apa Sentral Java maupun ke East Java Jawa Timur ada memang Hmm. orang-orang terutama orang-orang tua yang membaca Iya, ain dengan dengan ngain. ngalamin ya. Ya, alamin jadi ngalamin. Tetapi itu bukan Hmm. bukan bermakna tulisannya berubah, tapi hanya Iya. pengucapan, pengucapan. Ya, tapi sekiranya yang baca itu lelaki, kemudian kita jadi makmumnya. Tak salah kan, Mbak? Kita tak kira ikut imam yang salah kan? Kita kira akur Ya, saja kira apa yang baik. akan Bagaimana kalau ya. misalnya kita bermakmum kepada orang yang bacaannya mungkin secara mahroj misalnya tidak begitu bagus ya gitu ya. Nah, Betul. memang dalam Ya. dalam fikih sholat jamaah itu dicari yang Mm. aqra'uhum, orang yang paling baik bacaannya Ya, kan. betul. Iya, betul. Oh, Nah, cuma nanti kita lihat paling baik baca itu menurut siapa? Sebab kan menurut kaum Mesir mungkin mereka yang menggunakan dialek Mesir. Menurut orang misalnya orang Syria maka gunakan dialek Syria. Gunakan Lebanon, gunakan apa Hijaz atau yang lain maka masing-masing bisa berbeda-beda. Yang baik akro'uhum itu setiap bangsa atau setiap negeri boleh jadi berbeda-beda, termasuk juga dengan yang tadi kita sebut misalkan di daerah Jawa begitu ya. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita bisa bermakmum dengan orang yang makhrajnya misalkan tidak begitu bagus? Nah, kembali lagi tadi makhraj menurut kaum di negeri yang mana begitu. Bagi orang yang menggunakan lidah Mesir, mungkin ketika mendengar orang Indonesia baca Al-Quran mungkin terasa berbeda. Kata orang Mesir, mungkin orang Indonesia tidak begitu fasih dalam membacakan ah, huruf-huruf Al-Quran. iya, iya, Tetapi kata orang Indonesia itu sudah terbaik. iya, betul Pak. Nah, lantas apakah orang Indonesia tidak boleh menjadi imam bagi orang Mesir ketika kiroatnya berbeda dengan kiroatnya orang-orang Mesir? Kan tidak Hmm, juga. iya, Nah, maka kalau begitu, kiroat yang terbaik itu menurut saya ya, selain berpegang kepada kiroat yang kita sudah kenal, tetapi juga berdasarkan kiroat yang berlaku pada suatu bangsa yang menurut bangsa atau suatu kaum itu terbaik lah gitu. iya, Nah, lalu iya. bagaimana seandainya kita bermakmum kepada orang yang mungkin makhluknya tidak begitu baik? Hmm, Nah, ketika kita berusaha, kita tentu saja mencari yang akrohum, yang apa hmm, yang paling kiroatnya paling baik gitu ya. iya, Nah, tetapi kan ketika kita menjadi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu imam itu kan digilir itu ya bergantian. hmm, Katakan hari Senin, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad. Ada 7 hari. Berarti ada 7 imam bergantian. Masing-masing kan hmm, berbeda-beda. iya, iya. Apakah lantas imam pada hari Senin itu dianggap tidak begitu baik kiroatnya dibandingkan imam yang hari Selasa, ya boleh jadi lebih baik yang hari Selasa. Tetapi apakah jamaahnya menjadi tidak sah? Menurut saya tetap sah. Sebab Iya, ada cara baca minimal yang bisa digunakan sebagai bacaan seorang imam. hmm, Dan hmm, yang lebih penting dari itu semua, kalau misalnya kita bisa mendapatkan imam yang qiraatnya baik, kita bisa gunakan, kita ambil yang terbaik. Tapi jika misalnya tidak bisa, ya kita tetap bisa mengikuti imam yang ada, hmm, sekalipun mungkin ada kekurangannya.
Karena sholat yang lebih penting itu bukan hanya semata-mata bacaan, Hmm. tetapi juga kehadiran hati, hudurul qalbi, Nah. dan ikhlasun niyah, keikhlasan niat, niatnya ikhlas. Sebab boleh jadi hati yang hadir itu Hmm. lebih kuat kehusuannya daripada Hmm. suara yang boleh jadi lebih baik, tapi Ya. tanpa kehadiran hati. Ada orang suaranya bagus, bacanya bagus, tapi kalau hatinya tidak hadir, Ya. ya boleh jadi ya, mohon maaf, boleh jadi ruh Hmm. sholatnya belum berbentuk baik, ruh sholatnya, Ya. ruh sholat, Paham, Pak. ruh Roh salatnya sholatnya. gitu. Ya. Mungkin fisik sholatnya, tubuh sholatnya, jasmani sholatnya mungkin baik, tetapi ruh Ya. sholatnya mungkin belum baik. Tetapi Hmm. sebaliknya, mungkin ada orang yang bacanya tidak begitu baik atau tubuh sholatnya tidak begitu baik, fisik sholatnya tidak begitu baik, tetapi ruh sholatnya boleh jadi lebih baik. Hmm. Nah, oleh karena itu maka kesimpulannya, ketika kita misalnya berimam kepada orang yang mungkin bacanya tidak begitu baik, ya kita tetap saja bermakmum kepada beliau, kepada dia, dan kita berharap semoga meskipun bacanya tidak begitu baik, tetapi ruh sholatnya dapat, hatinya lebih baik, hatinya lebih bersih, sehingga ruhani sholatnya bisa berbentuk lebih baik. Ya. Paham Kali tuh, Pak. begitu, Ibu. Ya, paham tuh. Ya, Syukran, syukran, Pak. ya, sama-sama, Ibu. Nah, sekarang kita coba ingat. Ini kata apa? Tujuh huruf yang tidak terdapat dalam surat Al-Fatihah adalah jasa Jasa fadhol fadho sazaho. kazal kho. Jasa Fazal. Jasa fadhol sazaho. Sudah Jasa punya? Kazal kho. Fazal. Hmm. Nah, untuk memudahkan ingatan, ini ada kalimat begini. Bahwa kalau kita baca surat Al-Fatihah, maka kita akan di apa? Diselamatkan dari keburukan-keburukan. Kenapa Hmm. diselamatkan dari keburukan-keburukan? Kurang lebih begitu ya. Riwayatnya Ya, tidak begitu persis, tetapi kalau kita baca Al-Fatihah, maka kita akan dijauhkan dari keburukan-keburukan. Apa saja keburukan-keburukan itu? Keburukan-keburukan yang dijauhkan dari surat Al-Fatihah itu adalah keburukan-keburukan yang tercermin dalam tujuh huruf ini, yang tidak dihadirkan dalam Al-Fatihah. Tujuh huruf ini tidak ada dalam surat Al-Fatihah. Sebab tujuh huruf ini mencerminkan kata-kata negatif. oh iya ke. Hmm. Nah, kata-kata negatif yang tujuh ini tidak terdapat dalam surat Al-Fatihah. Gitu. Apa saja? Mari kita sebutkan. Ya, Kalau jim ini adalah jahalah. jahanam. Jahannam. Apa jahalah? Bodoh. Jahil. Kebodohan. Ya. Kebodohan. Apa sa? Suburon. Subur. Subur, Kecelakaan. kecelakaan. Yad'u suburo. Wayasla sa'iro. Hmm. Lalu fa ini dari kata afatun. Afatun itu Afatun ini apa? Keterpelesetan lidah. Apa Hmm. keterpelesetan? Ketergelinciran lidah. Afatun. Hmm. Afatul lisan. Cacat lidah. Hmm. Maksudnya bukan cacat fisik, tapi kata-kata dari yang keluar dari lidah lah. Sebutan. Bagaimana, Bu? Sebutan bukan enggak? Eh, maksudnya penyakit lidah lah. Lidah ini kan, Oh, lidah itu bisa menyakiti orang, bisa membahagiakan orang kan? Ya, hmm. Nah, ketika lidah itu, kata-kata yang keluar dari lidah seseorang itu menyakiti orang lain, maka berarti lidahnya itu adalah afatun, Hmm. memiliki Afatun. penyakit. Okay. Afatun. Alright. Afatul lisan, tepatnya afatul lisan, penyakit lidah. Ya, Penyakit Pak. lidah itu menyakiti, tergelincir, terpleset, Hmm. mengganggu orang lain, itu afatul lisan. Oke, Pak. Oke ya? Ustaz, Oke. Nah, saya ada buku daripada suratul Fatihah, daripada 7 huruf yang tiada di dalam suratul Fatihah tu. Kalau jim tu dia kata jahanam, Ustaz. Betul lah. ya boleh, Ya. jahanam juga Boleh boleh. juga. Jahannam. Ya. Ya, Hmm. Kemudian kalau fa tu dia kata firakun, Firaq. ya Ya. boleh. Nah, pecahan. berarti banyak kan?
Ya, Ha. Ya, ada ya. lain-lain. Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Kalau zod Kita apa? dengar Ustaz dulu. Kalau zod apa? Zulmun. Zol. Apa Zulmun. zulmun? Ya, gelap, 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 gelap. kegelapan. Bukan. Kezaliman. Zalim, Kezaliman. zalim. Oh, Oh, oke, oke, oke. Bedakan Kezaliman. kegelapan dan zulmun. Ya. Kalau kegelapan, zolam. Oke. Ini kegelapan. Kalau zulmun, kezaliman. Memang kezaliman itu kegelapan, Ya, tapi berbeda secara literal. Nah, lalu syah. Syah itu apa? syar, Syakowah, syar, syakawa. kecelakaan. Apa? Asko. Wasayujannabuhal asko. Orang yang paling celaka. Syakawa. Hmm. Kecelakaan. Apa? Orang yang paling celaka. Celaka lah, celaka. Kira-kira celaka Eh. lah. Lalu zai ini azzakum. Oh. Zakum, Nabu. isi pokok neraka, Pak? Pohon di Hajarata neraka. zakum ya, pohon zakum itu, pohon Ah, yang pohon zakum yang yang berduri. apa? Yang mewariskan penyakit, Oh, zakum. zakum. Sedangkan kho adalah al Oh. khobis. Oh. Apa khobis? Keji. Iya, Kalau iya. kita masuk ke tandas, ke Kakus, toilet, kakus, kita ke apa? kakus ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya. Sesuatu yang jijik ya, sesuatu yang kotor, yang menjijikan. Itu khobis. Iya, Pak. Khobar. Ya. Itu yang saya dapatkan ya. Nah, tadi Ibu Sadia, jim bermana jahanam, Ya, jim bermana bernama penyakit. jim Jahannam dia kata. Kalau Ya, satu dia kata suburun tu Betul. Penghancuran. betul. apa? Kemudian uruk khizyun kehinaan. Kalau Khofizun boleh. Ya, khizyun boleh. Khizun juga kehinaan. kehinaan boleh. Dan zal tu dikata zafirun. Zafirun juga oke. Apalagi? Zafirun. Kalau shin tu syaqawah. Ya, oke sama. Kalau za tu neraka laza. Oh, lazo. Lazo, Laza. oke. Kalau Lazo. fa tu tadi firakun. Firaqun itu apa artinya? Perpecahan. Perpecahan. Puruk-puruk ya. Perpisahan. Kalau sa apa tadi menurut yang Ibu baca tadi? Suburun tambah dengan Ustaz. Sama suburun. Nah, boleh jadi ada kata-kata yang lain dari setiap huruf ini. Iya, betul, Pak. Misalnya yang di dalam Google, kalau kha tu diberikan khaufun. Kau pun juga. Takut, takut. Ya. Banyaklah bisa kita gunakan. Hmm. Jadi intinya huruf-huruf yang tadi itu huruf-huruf yang bermakna negatif kan? Iya, betul. Negatif. Ya. Negatif. Nah, 7 huruf ini tidak terdapat dalam surat Al-Fatihah. Nah, sehingga dibacakannya Al-Fatihah itu menjadi kebaikan-kebaikan karena di dalamnya tidak ada kosakata negatif seperti Negatif. jahanam, jahalah, tuburun, afatun, pirokun, zulmun, dolamun, syakawatun, zakum, zafirun, kubus atau khobisun, khizun, dan khaufun. Iya. Gitu. Nah ini Iya, Pak. saya baca ini menarik makanya kita bisa share bersama-sama ya semoga menjadi Ini satu menambah ilmu pemahaman kita tentang surat ilmu Fatihah. baru juga, betul. Ilmu tambahan, ilmu Ilmu tambahan. tambahan, ya betul. Ya. Jadi ingat-ingat hurufnya apa saja? Jasafado syazakho. Ya, tafadhal syadzakha. Yasafallah syazakha. Dalam ni mimpi. Tafadhal syadzakha. Jasafado syazakho. Fazoha. Jasafado. Orang sebelah terperanjat. Apa ni? Ustaz, suburun. Jasafado syazakho. Hilang lagu. Kullu jam. Syazakho. Ya udah. Kullu jamak. Makna Ya, salim Pak. tu lagu dia hilang pula dah, Ustaz. Tak hilang. Kullu jam'in wa Kullu jam'in. Itu sudah Ataya sudah ingat. Iya. Iyu ini masih Utuyu, ingat. utuyu, Pak, utuyu. Nutuyu itu masih ingat. Iya. Sekarang yang baru jasa fado sajako. Ini tuh sebenarnya bagian dari saya untuk menghafal itu. Dari saya menghafal. Bagaimana Ada Ibu? makna lah. Jasa fado sajako tidak ada makna. Itu hanya untuk menghimpun huruf-huruf untuk mudah kita hafalkan. Tidak, suburun maknanya apa? Subur kecelakaan. Ya, apanya?
Kecelakaan, Kak. Tuburut, kecelakaan. Kecelakaan. Nah, Terima itu kasih. burutnya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, selesai sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ya. Intahayna minat ta'allum fi hadhil lailah. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai belajar ini tasrif lugawi amar nahi untuk fiil yang berkaitan dengan warna. Sudah selesai semuanya. Selamat berlatih, selamat beristirahat, dan selamat meningkatkan kemampuan semakin lama semakin baik, insya Allah. Sudah, itu saja. Baik, ayo ikhwan wa akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan wa minkum akhiran aqulu lakum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Malam. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.